Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin tabiatnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, 10 Muharram merupakan hari bersejarah bagi umat muslim. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa terdapat sejumlah peristiwa penting yang terjadi di hari 10 Muharram. 10 Muharram disebut sebagai hari Asyura. Istilah ini berasal dari kata asyar yang dalam bahasa Arab berarti 10. Artinya, Asyura adalah hari ke-10 bulan Muharram dalam penanggalan kalender Hijriah. Di kalangan masyarakat Jawa, sebagian orang menyebut bulan Muharram dengan nama bulan Syuro. Istilah ini merujuk pada hari penting pada bulan Muharram, yaitu tanggal 10 Muharram atau disebut dengan hari Asyura. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, hari Asyura adalah hari ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya Bani Israel dan menenggelamkan Fir'aun beserta bala tentaranya. Peristiwa bersejarah itu kemudian dikenang dengan melakukan ibadah puasa pada hari tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, hari Asyura adalah hari yang digunakan oleh orang-orang Yahudi dan dijadikan oleh mereka sebagai hari raya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berpuasalah kamu sekalian pada hari itu. Sejarah puasa Asyura juga dituliskan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seorang sahabat, saudara sepupu Nabi yang dikenal sangat ahli dalam tafsir Al-Quran. Dalam hadis itu diriwayatkan bahwa saat Nabi berhijrah ke Madinah, beliau menjumpai orang-orang Yahudi di sana yang sedang mengerjakan puasa Asyura. Nabi pun bertanya tentang alasan mereka berpuasa. Mereka menjawab, ini adalah hari istimewa karena pada hari ini Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuhnya, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya. Karena itu Nabi Musa berpuasa pada hari ini. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Maka beliau berpuasa dan memerintahkan sahabatnya untuk berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, salah satu keutamaan melaksanakan puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram yaitu bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu. Keutamaan tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa
Nabi pernah ditanya tentang puasa Asyura. Lantas Nabi menjawab, puasa Asyura dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa dosa yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Sementara utang piutang, harta orang yang termakan, tidak bisa ditebus dengan puasa sunnah di bulan Muharram ini. Hikmah dianjurkannya puasa Asyura adalah sebagai bentuk ibadah dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa Asyura pada 10 Muharram dimaknai sebagai tanda syukur umat muslim ketika Nabi Musa alaihi salam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejaran Fir'aun laknatullah alaih. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, tanggal 10 Muharram atau hari Asyura merupakan hari istimewa karena terdapat sejumlah momen bersejarah bagi umat muslim yang terjadi pada hari tersebut. Selain peristiwa ketika Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya, terdapat peristiwa lain yang juga terjadi di hari Asyura 10 Muharram. Dan berikut ini 20 peristiwa penting yang pernah terjadi di hari ke-10 bulan Muharram. Yang pertama adalah diciptakannya Nabi Adam alaihi salam, lalu dimasukkan ke surga dan dikeluarkan dari surga. Itu terjadi di hari 10 Muharram atau disebut dengan hari Asyura. Peristiwa yang kedua adalah diterimanya taubat Nabi Adam alaihi salam setelah beliau diusir oleh Allah dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, naik dan sejajarnya perahu Nabi Nuh alaihi salam dengan bukit Jud setelah banjir besar, serta turunnya ke muka bumi setelah banjir bandang tersebut. Yang keempat, dikeluarkannya Nabi Yunus alaihi salam dari perut ikan Nun. Yang kelima, diterimanya taubat umat Nabi Yunus alaihi salam. Yang keenam, dilahirkannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketujuh, selamatnya Nabi Ibrahim alaihi salam dari api yang membakarnya oleh Raja Namrud. Yang kedelapan, dikeluarkannya Nabi Yusuf alaihi salam dari sumur setelah diceburkan saudara-saudaranya. Yang kesembilan, dipertemukannya Nabi Yusuf alaihi salam dengan keluarganya kembali. Yang kesepuluh, disembuhkannya penglihatan Nabi Yakub alaihi salam. Yang ke-11, dihilangkannya atau disembuhkannya penyakit yang diderita oleh Nabi Ayyub alaihi salam. Yang ke-12, diampuninya Nabi Daud alaihi salam. Yang ke-13, terbelahnya Laut Merah untuk Nabi Musa alaihi salam setelah dikejar Fir'aun. Yang ke-14, tenggelamnya Fir'aun di dasar Laut Merah saat mengejar Nabi Musa alaihi salam. Yang ke-15, dilahirkannya Nabi Isa alaihi salam. Yang ke-16, diangkatnya Nabi Isa alaihi salam ke langit. Yang ke-17, dibolak-balikannya tubuh Ashabul Kahfi, yaitu para pemuda Bani Israel yang bersembunyi di dalam gua. Yang ke-18, diciptakannya ruh baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang ke-19, dikandungnya baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam di rahim ibunda Aminah radhiyallahu anha. Dan yang ke-20, wafatnya Sayyid cucu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyid Husain radhiyallahu anhu. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah di antara peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Muharram, atau tepatnya di hari Asyura
atau tanggal 10 bulan Muharram, di mana peristiwa-peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang penting dan sangat bersejarah bagi umat muslim. Alangkah baiknya bagi umat muslim sebagai tanda syukur dan sebagai tanda ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa melakukan berbagai kebaikan di hari Asyura atau di bulan-bulan Muharram. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, bahwa barang siapa yang berpuasa pada hari Asyura, maka dia akan diberikan ganjaran oleh Allah 10.000 ganjaran malaikat. Dan barang siapa yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura, maka dia akan mendapatkan pahala 10.000 orang yang ibadah haji dan umroh. Dan barang siapa yang berpuasa di hari ke-10 itu atau 10 Muharram atau disebut juga dengan hari Asyura, maka ia akan mendapatkan ganjaran 10.000 orang yang mati syahid. Tidak hanya itu, bahkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin tersebut dijelaskan, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah dari setiap helai rambut yang terusapnya. Dan bahkan dijelaskan dalam kitab tersebut, barang siapa yang bersedekah makanan untuk berbuka orang yang berpuasa Asyura, maka pahalanya sama dengan memberikan makanan kepada seluruh umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengenyangkan perut umat Nabi tersebut. Alangkah besarnya ganjaran, fadilah, dan keutamaan yang ada di dalam puasa Asyura atau di tanggal 10 Muharram. Semoga kita semua senantiasa istiqomah dalam mengerjakan kebaikan. Dan semoga di bulan yang suci ini, di tanggal yang suci ini pula, di hari yang suci ini, dan di hari yang bersejarah ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan, memberikan hidayah kepada kita semua, sehingga kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kebaikan sahabat semua dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.